Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dari Universitas IAIN Samarinda, Prodi Pendidikan Agama Islam semester pertama. Yang saya hormati dosen Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD. Dalam kesempatan ini kita akan membahas yang pertama, hakikat fungsi nilai moral dan hukum. Kedua, keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Dan yang terakhir, problematika nilai moral dan hukum. Yang pertama, hakikat. Dalam Islam, kajian hakikat manusia sangat bertolak belakang dengan yang ada di dunia barat. Dalam memahami eksistensi manusia, akal manusia bimbing dan dituntun oleh otoritas wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran terdapat 3 istilah kunci yang mengacu pada makna makhluk manusia, yaitu al-bashar. Dalam Al-Quran disebutkan 27 kali memberikan referensi pada manusia sebagai makhluk biologis. Antara lain terdapat pada surah Al-Imran ayat 7, sebagaimana yang berkata kepada Allah, Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku tidak tersentuh bashar, ini manusia. Terus surah Al-Kahfi ayat 110, ayat Al-Fusilat ayat 6, Al-Furqan ayat 7 dan 20, dan surah Yusuf ayat 31. Konsep bashar selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis manusia seperti makan, minum, berjalan dan lain-lainnya. Al-insan dalam Al-Quran disebut sebanyak 65 kali, yang kerap berbicara tentang manusia secara utuh sebagai manusia. Kata insan ini dapat dikelompokkan keadaan 3 kategori. Pertama, insan dihubungkan dengan konsep manusia sebagai khilafah atau pemikul amanah. Yang kedua, insan dihubungkan dengan prediksi negatif manusia. Dan ketiga, insan dihubungkan dengan proses penciptaan manusia. Fungsi nilai moral. Nilai moral di antara pandangan objektif dan subjektif manusia. Nilai erat hubungannya dengan manusia dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam 2 konteks. Pertama, memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif apabila dia memandang nilai itu meskipun tanpa ada yang menilainya. Makna nilai bagi manusia. Nilai itu penting bagi manusia. Apakah nilai itu dipandang dapat mendorong manusia karena dianggap berada dalam diri manusia, atau nilai itu menarik manusia karena ada di luar manusia, yaitu terdapat pada objek, sehingga nilai lebih dipandang sebagai kegiatan menilai. Manusia dan hukum. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum, mana yang melaksanakannya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Manusia dan hukum adalah 2 esensi yang tidak bisa dipisahkan. Adil, keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Adil berarti sama. Manusia memang tidak seharusnya berbeda latar belakangnya. Kayak miskin, lelaki ketika haji wada, saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh lebih daripada yang lainnya. Adil berarti seimbang. Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau kurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan. Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai al-wadah al-syafi'i mahilihi. Lawannya adalah zalim, yaitu wahda al-syafi'i figurihi manhilihi. Pengertian keadilan seperti ini adalah melahirkan keadilan sosial. Adil yang dinisbatkan pada ilahi, semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan ilahi merupakan rahmat dan kebaikannya. Keadilan yang mengandung konstruksi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut Al-Qaim bin Al-Qithi. Kesejahteraan. Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia.
Demikian pula ajaran beriman selalu diiringi dengan ajaran melakukan amal soleh yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ajaran Islam yang pokok yakni rukun. Islam seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat adalah orang yang berkomitmen bahwa hidupnya hanya akan berpegang pada petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin orang yang menciptakan ketenangan jika tidak ada komitmen iman dan hatinya. Demikian pula ibadah sholat mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kebebasan. Sebagai makhluk hidup yang bebas, inilah menjadi relasi dengan sesamanya, dengan dunianya dan dengan Tuhannya. Hukum dan moral. Hukum artinya peraturan yang dibuat oleh penguasa adat yang berlaku bagi semua anggota masyarakat. Hukum dipandang sebagai aturan yang bersifat menuntun hidup dan tindakan seseorang. Dimensi dasariah hukum terdapat pada undangan untuk saling mengasihi dan tuntutan mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Norma berasal dari bahasa Latin mos atau moris, artinya adat istiadat. Kebiasaan, cara tingkah laku. Moras artinya adat istiadat, watak, cara hidup. Maka hukum moral adalah aturan-aturan bertingkah laku dalam relasi dengan orang lain. Hukum moral adalah hukum yang didasarkan pada kehendak Allah. Hukum moral menjadi hukum diterapkan dalam ungkapan iman karena tindakan manusia mencerminkan imannya. Orang beriman bertindak bukan semata-mata atas kehendak dirinya, melainkan lebih atas dasar kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pengalaman manusia memberikan kontribusi besar pada hukum moral. Ada 3 ide utama yang perlu dipahami dalam hal ini, antara lain memahami budaya, suku bangsa, kelibatan dalam budaya, dan keikutsertaan dalam memperjuangkan keadilan. Hukum moral menunjukkan aturan dalam bertingkah laku, misalnya upaya komunikasi sosial. Perbandingan nilai moral dan hukum. Makna hukum dan moral. Secara etimologis dan kata hukum bersumber dari kata hakama yang berarti menolak. Dari sini terbentuklah kata al-hakam, al-hakim, al-hukmu yang berarti menolak kezaliman atas penganiayaan. Sedangkan secara etimologi hukum adalah satu dan ukuran perbuatan yang menjurus perbuatan tersebut yang tujuan semestinya. Jika kata hukum bila disandingkan dengan Islam, maka yang dimaksud hukum Islam. Hukum Islam adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik berupa perintah, larangan, pilihan maupun ketetapan hukum kuasalitas. Adapun moral secara etimologis berasal dari bahasa Belanda moral yang berarti kesusilaan, putih pekerti. Matahari membagi perbuatan manusia menjadi 2, yaitu perbuatan alami dan perbuatan akhlak. Menurutnya perbuatan alami tidak menjadikan perilakunya layak puji, seperti makan bila lapar, membela diri bila dihina. Sedangkan berterima kasih atau memberi hadiah adalah contoh perbuatan akhlaki sehingga pelakunya layak dipuji. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan baik dalam penulisan maupun dalam penjelasannya. Saya Muhammad Taufikur Rahman mundur diri. Bitaufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.